Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifi Pradita dengan NIM 0805 1182 429006 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan juga cara bagaimana untuk composite band dan cropping di aplikasi ArcGIS. Jadi sebelum masuk ke tata cara untuk kompositnya, kita akan membahas dulu materinya terlebih dahulu. Jadi composite band itu merupakan suatu teknik yang menggabungkan dua ataupun lebih gambar berbeda dengan resolusi yang berbeda, spasial, spektral, dan temporal untuk menghasilkan suatu gambar yang baru. Jadi ada beberapa komposit atau kombinasi band yang termasuk populer, yaitu ada warna alami atau natural color, warna inframerah, color infrared, serta berbagai indeks untuk vegetasi, yaitu vegetation index. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara pengunduhan dari data citra Landsat 8. Yang pertama itu kita ke web USGS Earth Explorer, klik yang bagian atas sekali. Lalu jika sudah muncul, ini tampilannya. Nah, yang di bagian search kriteria kita ubah dulu ke path and row. Nah, di sini isi path and row wilayah atau kajian yang akan kalian ambil. Karena saya menggunakan memilih Pulau Sangiang, maka saya akan memasukkan path and row dari Pulau Sangiang, yaitu path-nya 122 dan row-nya 065. Lalu kita klik show terlebih dahulu. Nah, jika sudah muncul, ini berarti daerah dari yang akan kita kaji. Nah, di bagian ini date range kita isi terlebih dahulu tanggal ataupun tahun yang akan kita kaji. Di sini saya memilih tahun 2023 sampai tahun 2024. Selanjutnya untuk di cloud cover ini kita ubah menjadi 1 sampai di bawah 20%. Selanjutnya kita klik dataset, kita pilih Landsat Collection 2 level 2, lalu pilih yang Landsat 8 sampai 9 Oliters. Oke, kalau sudah, kita klik result. Nah, ini sudah muncul beberapa data dari wilayah yang telah kita pilih. Jadi kalian bisa langsung unduh datanya. Nah, ini kita klik di bagian download option. Lalu kita akan unduh. Selanjutnya kita masuk ke cara untuk composite band. Jadi yang pertama-tama setelah kita mengunduh data Landsat tadi, data tersebut kita ekstrak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita buka ArcGIS, klik file, add data, lalu pilih data yang telah kita unduh dan masukkan yang bagian B1, B2, 3, 4 sampai dengan 7. Lalu klik add. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ganti namanya agar mudah dipindahkan nanti menjadi B1.
Nah, kita ikutin saja. Setelah selesai mengubah format namanya, kita ke bagian search, lalu ketik composite dan pilih yang composite bench data management. Nah, di sini kita akan menginput rasters dari band 1 sampai band 7. Dan untuk memasukkannya itu harus secara berurutan. Mulai dari B1, B2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir itu yang 7. Lalu kita klik bagian ini, lalu kita ke up one level, kita pilih folder yang akan dimasukkan. Sini saya memilih folder, lalu klik yang new file geodatabase, lalu kita ganti namanya yaitu bebas. Lalu kita kasih nama lagi di bagian ini. Lalu kita klik save. Lalu klik OK. Seperti ini tampilannya ketika composite band yang kita lakukan tadi telah berhasil. Ini merupakan RGB dari pemasangannya, bisa kita ubah dengan mengklik ini. Bebas mau band berapa dengan hasil yang berbeda. Ke bagian katalog, kita pilih new folder, lalu ke new, save file, dan kita ubah namanya. Dan untuk feature type ini kita ganti ke polygon. Dan jangan lupa untuk mengganti menjadi WGS 1984. Klik OK. Setelah hasilnya seperti ini, kita klik ke bagian editor, start editing. Dan di sini bertujuan untuk menandakan tempat dan seperti ini. Kita ke bagian editor lagi, save edit, dan baru stop editing. Masuk ke proses cropping. Sini saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Setelah kita menandai wilayah yang akan kita cropping, kita kembali ke editor,
kita klik Start Editing, lalu klik bagian cropping itu tadi, lalu pilih Windows, Image Analysis, dan checklist bagian yang telah kita RGB-kan tadi. Di bagian processing kita pilih yang clip. Nah, jadi tempat yang telah kita cropping tadi itu akan seperti terpisah. Jadi tinggal di unchecklist saja. Nah, di sini kita akan mencoba dan melihat kombinasi band dari Landsat 8. Yang pertama itu kita akan ke natural color dengan kombinasi bandnya itu 432. Bisa dilihat perbandingannya. Nah, ini untuk perbandingan dari yang sudah di cropping dengan menggunakan natural color dan juga yang di belakangnya itu tidak diberikan kombinasi band. Biasanya itu ada false color urban, yaitu dengan kombinasi 7, 6, dan 4. Jadi tampilannya seperti ini. False color ini akan menunjukkan daerah yang tempat itu dibangun oleh buatan manusia. Dan selanjutnya itu ada color infrared vegetation dengan kombinasi 5, 4, dan 3. Jadi kombinasi color infrared ini ya seperti namanya, inframerah, jadi dia bakal menunjukkan vegetasi dengan warna tanaman yang sehatnya itu berwarna merah cerah. Yang selanjutnya kombinasi agriculture dengan kombinasi 6, 5, dan 2. Jadi kombinasi agrikultur ini digunakan dalam bidang pertanian untuk memantau kondisi-kondisi dari lahan tersebut. Selanjutnya itu ada atmospheric penetration dengan kombinasi 7, 6, dan 5. Nah, kalau ini untuk atmosferik ini dia bakal mengurangi efek dari kabut, jadi dia bakal memperjelas atau mempertajam dari permukaan tanah. Nah, selanjutnya itu kombinasi healthy vegetation 5, 6, 2. Jadi healthy vegetation ini akan menampilkan tingkat kesehatan vegetasi dengan jelas dan berwarna yang berwarna kuning oranye ini. Selanjutnya itu ada land or water dengan kombinasi 5, 6, dan 4. Jadi seperti namanya, kombinasi ini membedakan antara daratan dan juga lautan dengan jelas. Selanjutnya natural with atmospheric removal dengan kombinasi 7, 5, dan 3. Jadi natural ini menampilkan warna alami namun dengan koreksi atmosfer. Nah, selanjutnya ada soft rare infrared dengan kombinasi 7, 5, dan 4. Ini terlihat perbedaan warna di bagian lautan, jadi dia ini akan mendeteksi kelembapan tanah dan juga kondisi bebatuan. Dan yang terakhir itu ada vegetation analysis dengan kombinasi 6, 5, 4.
Jadi vegetation analysis ini akan menganalisis jenis dan kepadatan vegetasi pada suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir kita akan lanjut ke bagian layout atau tata letak. Jadi di sini kita ke bagian file, page and print setup. Kita ubah dulu menjadi A4, landscape. Lalu klik OK. Nah, kita klik ini layout view. Atur posisi dari peta yang telah kita cropping tadi. Kita akan lanjut ke penambahan alamat anginnya, legendanya, nama, dan juga skala-skala. Nah, jadi kita akan membuat tanda atau batas terlebih dahulu. Setelah kita buat tanda atau pembatas seperti ini, kita ke bagian rectangle untuk menambahkan kotak. Jadi kotak-kotak ini bakal digunakan untuk menambahkan nama, alamat angin, skala, dan lain sebagainya. Itu kita ganti dulu warnanya di putih. Dan bisa langsung kita copy saja. Jadi untuk di sini kita klik yang bagian teks untuk menambahkan teks. Untuk judul ini saya akan membuat untuk judul saya akan menulis wilayah bagian komposit dan crop. Nah, di sini kita bisa mengatur mau di rata kanan, rata kiri, ataupun tengah. Dan kita klik change symbol untuk mengubah font size-nya. Lalu klik OK. Bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya untuk di kotak kedua kita ke insert north row. Nah, ini untuk alamat anginnya. Ini saya akan memilih Esri North 12. Tinggal disesuaikan. Akan saya zoom biar terlihat jelas. Oke, ke insert lagi di scale bar ini untuk memperlihatkan skala dalam bentuk batangnya itu. Ganti ke kilometer. Oke. Ini juga bisa kita atur.
Dan yang terakhir itu scale text, jadi akan menunjukkan skala. Nah, untuk yang di kolom ketiga ini kita akan menambahkan legenda. Sama seperti tadi, ke insert legend. Nah, kita pindahkan dulu map layers ini ke legend items, lalu klik next. Nah, ini jangan lupa ditambahkan all. Next. Nah, kalau ini kan dia terlalu panjang ke bawah, jadi bisa kita ubah itu dengan mengubah kolom count for items. Bisa kita naikkan menjadi 2 ataupun 3. Jadi tampilannya dia akan memanjang ke samping, tidak lurus ke bawah. Yang di kolom keempat kita akan mengisi dengan SHP atau insert bagian peta kecilnya. Kita ke data frame, ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, kita ke file, add data, lalu kita pilih file data SHP yang telah kita unduh. Klik kanan, bagian properties, extend indicator, kita pindahkan. Oke. Nah, jadi ini fungsinya untuk menandakan wilayah kita di mana kajian ini berada. Kita tinggal zoom. Nah, untuk menambahkan grid, sama seperti tadi, ke properties kita pilih grid, new grid, insert. Nah, di sini bisa diatur nah, dan yang terakhir itu akan memberi nama dari pembuatnya. Dan jika kita ingin menambahkan logo, itu kita bisa ke insert, ke bagian picture, dan pilih foto yang akan kita masukkan. Di sini saya akan menambahkan logo Unsri dan logo Indraja.
Dan jangan lupa untuk menggrid bagian peta ini. Sama seperti tadi ke measure, labels only, next, dan klik OK. Jadi ini merupakan tampilan dari layout peta yang telah kita buat. Ini merupakan wilayah kajian komposit band dan cropping di bagian pulau. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu Citra Landsat 8 merekam permukaan bumi melalui 11 band spektral dengan berbagai fungsi dan resolusi. Dan untuk composite band itu digunakan untuk menggabungkan 2 ataupun lebih gambar untuk menciptakan gambar baru yang sesuai dengan tujuan analisis kita seperti warna alami, vegetasi, dan lahan. Jadi proses ini akan membantu kita mendapatkan informasi yang lebih jelas. Untuk sarannya itu tidak terlalu banyak. Para pemateri dan abang kakaknya juga telah memberikan dan juga menjelaskan dengan baik, namun mungkin masih ada beberapa bagian itu yang terlalu kecepatan saat menjelaskannya. Oke, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.